anak-anak Indonesia, apakah dia bersekolah di sekolah negeri, sekolah swasta, dia tidak boleh putus karena alasan tidak ada uang untuk bayar uang sekolah. Putusan MK ini kira-kira sangat tepat lah, masuk sebelum revisi Undang-Undang Sisdiknas. Pertanyaan dasarnya, ini kita setuju apa enggak pendidikan dasar itu tidak pungut biaya? Karena pendidikan itu ranahnya hak ekonomi sosial budaya, maka nanti di Mahkamah Konstitusi keluar kalimat bertahap. Nah, bertahap ini kan harusnya dimaknai realisasi progresif. Ya jangan sampai masuk angin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Gelora, jumpa kita di Fokus Group Discussion. Hari ini kita akan bicara tentang hak atas pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. 3 pekan yang lalu ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dan pada hari ini di studio Partai Gelora sudah ada Bung Gunawan dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice. Selamat sore. Selamat sore. Dan juga pada sore hari ini sudah ada Ketua Bidang Pendidikan kita, Bapak Rohmani Wahid. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, pada hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan kebijakan publik yang sebenarnya sudah menjadi hal yang sangat mendasar ya, dan ada banyak respon ini, Bung Gunawan ya, terkait dengan keputusan MK tersebut ya. Dan kita dari Partai Gelora sangat ingin menggali nih, menggali tentu saja, karena ini adalah satu perjuangan yang akan membawa Indonesia ke peta jalan Indonesia Emas ya 2045. Jadi kami mau tahu nih, apa sih sebenarnya yang mendasari perjuangan ya Bu Gunawan ini menggugat hal yang sangat prinsip dalam dalam undang-undang, yaitu pendidikan ya, wajib belajar. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kawan-kawan seperjuangan. Salam bergelora. Yang pertama, tujuan kami ya, sebagai warga negara dan mengajak warga negara juga untuk selalu melakukan upaya pembelaan, pemajuan hak-hak konstitusional atau hak-hak kita yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Itu yang pertama. Kemudian dari hak-hak konstitusional itu ternyata di dalam prakteknya menurut kami masih terhalangi. Itulah yang kemudian kenapa kita melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Yang kita uji adalah Undang-Undang Sisdiknas. Kita uji dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kan dinyatakan yang pertama, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Yang kemudian adalah setiap warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar. Artinya umur atau jenjang pendidikan dasar itu bersifat wajib. Kemudian negara wajib membiayai. Itu perintahnya konstitusi. Artinya perintahnya konstitusi adalah negara wajib membiayai. Nah, di situ pasti akan timbul 2 pertanyaan. Apa yang dimaksud pendidikan dasar dan bagaimana implementasi dari negara wajib membiayai. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas kalimatnya adalah negara wajib membiayai dan tidak dipungut biaya. Kemudian di dalam aturan turunannya di PP disebutkan bahwa pendidikan dasar itu ya kurang lebih SD sampai dengan SMP. Jadi objeknya clear. Nah, kita tidak meminta atau memohon uji materi ini bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 45, tapi yang kita minta adalah tafsirnya Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimaksud dengan negara membiayai dan tidak dipungut biaya.
Nah, kita meminta kepada MK, memohon kepada MK untuk ditafsirkan tidak dipungut biaya itu berlaku untuk sekolah yang dikelola negara atau kita sebut sekolah negeri dan sekolah yang dikelola oleh masyarakat atau kita kenal sebagai sekolah swasta gitu. Nah, kenapa kita uji seperti itu? Karena dalam kenyataannya ada banyak adik-adik kita, anak-anak kita yang seharusnya memasukin jenjang pendidikan dasar karena wajib. Nah, rata-rata kan ngambilnya negeri itu. Nah, karena sekolah negerinya terbatas, ada yang kemudian dia mengambil ke swasta. Nah, seringkali saudara-saudara kita yang memiliki anak ini ternyata dia menghadapi kendala pendidikan sehingga karena ada tambahan biaya di sekolah swasta mengakibatkan terjadinya angka putus sekolah atau terhalanginya hak atas pendidikan maupun kewajiban dia untuk memenuhi pendidikan dasar. Jadi subjeknya adalah itu gitu. Itu yang kita mohonkan. Nah, kemudian apa dijawab oleh Mahkamah Konstitusi bahwa praktek seperti itu dalam pengertian dibiaya negara kemudian hanya ditafsirkan di sekolah negeri itu menurut MK bertentangan dengan konstitusi. Gitu. Itu praktek diskriminasi kemudian bagi mereka yang terpaksa harus sekolah di swasta. Sehingga menurut MK frasa dibiaya itu memang berlaku di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Jadi dibiayai pemerintah, tidak dipungut biaya di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Nah, tentu saja ini kan berbeda dengan saudara-saudara kita, adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang memang bersekolah di swasta karena memang sekolah terswasta tersebut memiliki unggulan, selling point. Misalnya apakah agama, apakah bahasa Inggris ataupun internasional yang sedari awal menyadari pasti akan menimbulkan biaya lebih. Tentu berbeda dengan yang terpaksa sekolah di swasta padahal biayanya tidak lebih. Nah, yang kita bela ini kan warga negara yang terhalangi akibat hal itu. Gitu. Itu yang kemudian oleh MK dinyatakan begitu. Jadi MK tetap menghormati lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, sebelum adanya undang-undang Signas ataupun mereka yang memang menawarkan selling point-nya tersebut gitu. Jadi objek yang dilindungi yang situ gitu. Kita bisa menangkap ya, dasar gugatannya ya. Jadi memang ini sesuatu hal yang mendasar ya. Jadi wajib belajar ya. Jadi bagaimana kita bisa mencapai ini? Pak Rohmani ini selaku ketua bidang pendidikan dan juga pernah ya Pak di Senayan ya. Jadi tahu betul pasti angka-angka putus sekolah kita. Menurut Bapak gimana Pak pandangan bidang pendidikan Partai Gelora terkait dengan terkabulkannya keputusan MK ini? Ya. Jadi memang enggak, yang mungkin malah saya mau nambah pertanyaan ke Pak Gunawan. Iya. Apakah di persidangan itu juga tergali informasi bahwa terutama di daerah-daerah ya, karena ini tadi itu memang banyak kasus anak-anak yang usia sekolah SD SMP itu sebetulnya dia memilih di sekolah negeri. Tapi karena sekolah negeri terbatas itulah maka dia terpaksa, ini kan begitu kan? Terpaksa ke sekolah swasta. Tapi begitu ke sekolah swasta, dia kena harus bayar iuran pendidikan di sekolah swasta kan gitu. Itu apakah juga tergali bahwa misalnya kan sebetulnya yang saya dapatkan dulu di Komisi 10 juga dana BOS itu juga diberikan kepada sekolah swasta gitu. Jadi kan sebetulnya dapat juga dong gitu di swasta itu. Artinya sebetulnya di swasta juga bisa memberlakukan sekolah tidak dipungut biaya itu gitu loh. Itu tergali nggak di persidangan itu? Jadi memang kasusnya itu banyak terjadi. Jadi angka putus sekolah itu penyebabnya dia pengen masuk ke sekolah negeri, tapi terpaksa ke swasta. Begitu ke swasta maka dia
dia kena biaya jadinya gitu loh. Ya. Kalau di dalam persidangan itu kan yang pertama Mahkamah Konstitusi telah mendengarkan keterangan DPR, kemudian keterangan Presiden yang diwakili oleh pemerintah. Nah, kemudian keterangan pemerintahnya ini diperluas termasuk ke Bappenas, ke Menq dan sebagainya gitu. Nah, untuk dari masyarakat telah juga didengar keterangannya, ada juga yang keterangan tertulis dari Muhammadiyah, dari pendidikan Ma'arif, sekolah Katolik, Kristen, Taman Siswa, kemudian Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta maupun Universitas Yarsi. Jadi situasi lapangannya satu udah digali. Kemudian yang kedua, Kemenku juga sudah menjelaskan berbagai macam alokasi gitu ya. Alokasi itu yang kemudian menurut Mahkamah Konstitusi ya memang ada BOS dan sebagainya yang pada intinya ternyata kasus terhalanginya itu tetap terjadi. Nah gitu, sehingga dalam uraiannya kan Mahkamah memandang bahwa permohonan kami meminta itu berlaku di sekolah negeri dan sekolah swasta itu memiliki alasan hukum, satu. Kemudian yang kedua bahwa ternyata alokasi dana pendidikan itu tidak diprioritaskan untuk pendidikan dasar juga memiliki alasan hukum. Gitu. Iya. Jadi situasi lapangannya udah digali. Nah, kemudian yang ketiga yang hendak ditekankan oleh pemohon maupun Mahkamah Konstitusi adalah bahwa masyarakat itu memang boleh berpartisipasi. Berpartisipasi bikin lembaga pendidikan ya boleh, berpartisipasi kalau punya kelebihan duit nyumbang juga boleh, atau kemudian anaknya memang disekolahkan untuk tujuan tertentu ya, punya kelebihan tertentu boleh, tapi bahwa partisipasi masyarakat itu tidak berarti menghilangkan kewajiban negara. Jadi sekali lagi yang hendak ditekankan ini adalah kewajiban negara, wabil khusus kewajiban pemerintah gitu loh. Nah, itu yang sesungguhnya yang ditekankan di keputusan ini begitu Pak Rahmani. Kewajiban negara Pak Rahmani. Ya, jadi kalau saya lihat memang sebetulnya kan memang selama ini pemerintah kayak dana BOS itu juga swasta juga dapat. Tapi ternyata di lapangan masih ada penyimpangan. Ya kira-kira tadi tafsir lah kan gitu. Jadi tafsir undang-undang ini ternyata kira-kira pemerintah lebih prioritas ke sekolah-sekolah pemerintahnya lah kan gitu ya daripada sekolah dan itu. Nah ini sebetulnya jadi sangat bagus, artinya tidak ada lagi dengan putusan ini menjadi tidak ada lagi tafsir lain bahwa pemerintah punya kewajiban di pendidikan dasar SD SMP itu. Mau yang anak itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta dengan kualitas minimal itu sudah dipastikan pemerintah jamin gitu loh. Kalau masyarakat pengen lebih ya silahkan tadi ke swasta yang memang dari awal orang tua murid yang menawarkan menyekolahkan keunggulan, keunggulan itu gitu. Tapi itu yang kedua menurut saya ini positifnya lagi, kira-kira pemerintah mulai sekarang dengan putusan MK itu kewajiban dasarnya ini loh, pendidikan dasar SD SMP ini harus jadi prioritas termasuk nanti di penganggaran. Jadi kira-kira janganlah berpikir yang lain-lain sebelum yang ini selesai nih. Yang SD SMP ini tidak ada lagi rakyat satu orang pun yang tercecer. Begitu. Jadi artinya keputusan MK ini baik ya Pak, untuk kemudian bisa ditindaklanjuti untuk bisa memastikan harusnya angka putus sekolah karena ada anak yang mau sekolah tapi nggak tertampung di sekolah negeri, terus swasta itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oke, tapi kan ini persoalannya ya Mas Gunawan, ini ada yang mungkin ada yang mendukung ya penuh, ada yang ragu-ragu ya, ada juga yang menolak. Ini responnya kan macam-macam. Kira-kira kalau dari Mas Gunawan sendiri nih ya, udah punya pandangan gitu, gimana sih sebenarnya buat
sekolah-sekolah swasta ya yang punya unggulan itu tentunya juga nanti kan dia juga harus bertahan juga gitu ya. Gimana Mas Firman? Yang pertama, kalau yang sekolah memiliki keunggulan, dia sudah punya ilmunya lah cara mengatasi problem pembiayaan. Yang nggak punya ilmunya ini kan rakyatnya. Nah, rakyatnya inilah yang harus dipenuhi. Nah, problem ini kan diawali dari masalah ketika frasa dibiayai pemerintah dan tidak dipungut biaya ditafsirkan hanya di sekolah negeri, sehingga kemudian ya walaupun ada bos dan sebagainya itu ya memang secara tafsirnya ini untuk negeri, itu kan cuman ada tambahannya ke sana gitu loh, bukan sedari awal jumlah penduduk yang usia pendidikan dasar berapa, sekolah negerinya ada berapa, yang kemudian yang berarti tersisa akan masuk ke swasta. Nah, itulah yang sebetulnya diukur oleh pemerintah di situ. Sedangkan mungkin mohon maaf istilahnya masyarakat yang memiliki kemampuan pembiayaan untuk sekolah swasta yang memiliki nilai jual tertentu, itu pasti dia ada jalannya untuk mengatasi itu. Yang mau kita bela itu tadi kan sesungguhnya seperti tadi udah disimpulkan, jangan sampai ada lagi cerita anak putus sekolah di usia pendidikan dasar wajib belajar gitu. Ya Pak Rohmani, ini kalau kita bicara postur anggaran ya Pak, postur anggaran, kan ada yang meragukan pasti dari sisi kemampuan dan postur anggaran. Kalau dari analisis Bapak nih Pak ya, itu gimana Pak? Apakah Indonesia mampu? Postur anggaran kita kan memang kan kalau 2025 ya, pendidikan kita kan 20% dari 3.600 triliun itu ya sekitar 724 triliun di 20% itu. Itu kan dibagi-bagi nanti, tapi intinya kan buat pendidikan. Ada yang lewat Kementerian Keuangan, ada yang lewat Kementerian Dikti, ada yang lewat Kementerian Agama, ada yang lewat pendidikan dasar menengah gitu ya. Termasuk nanti ada sekolah kedinasan juga. Itu dibagi-bagi itu. Nah, kalau tadi untuk memenuhi kebutuhan untuk pendidikan dasar itu, kalau menurut saya sih masih bisa. Yang penting harusnya memang diletakkan di awal, di prioritas awal, bahwa usia sekolah SD, SMP itu ada berapa, kebutuhan per tahun mereka untuk sekolah itu berapa, itu yang harus dikawal sejak awal. Karena kan memang setahu saya ya, mungkin salah gitu ya. Sejak undang-undang tadi Sisdiknas itu, bahwa masyarakat itu ada kewajiban pendidikan, kemudian negara wajib membiayainya itu di awalnya ditafsirkan oleh pemerintah itu hanya untuk sekolah negeri, betul. Jadi boleh dibilang sekarang yang terjadi pemerintah juga memberikan dana BOS kepada sekolah swasta, itu boleh dibilang dalam tanda petik itu atas kebaikan pemerintah. Judulnya itu begitu. Bukan kewajiban. Bukan kewajiban, karena tadi mandatori ya Pak. Harusnya mandatori gitu. Jadi tadi itu betul. Jadi dipahaminya selama ini oleh pemerintah sejak awalnya undang-undang itu. Tafsir yang salah. Ditafsirkannya adalah kewajibannya untuk sekolah negeri saja. Prakteknya juga begitu. Nah, ketika tadi juga kepada sekolah swasta itu seperti kebaikan pemerintah lah, sekarang sekolah swasta juga diberi begitu. Nah, sekarang dengan putusan ini nggak ada lagi tuh tafsir yang tadi ya. Tafsir itu. Jadi sekarang pokoknya pemerintah itu kewajibannya anak-anak Indonesia, apakah dia bersekolah di sekolah negeri, sekolah swasta, dia tidak boleh putus karena alasan tidak ada uang untuk bayar uang sekolah. Iya. Tapi gitu. Mas, kecuali tadi berpikir untuk saya pengen sekolah yang ada nilai tambah, itu lain lagi. Ya, oke, itu berarti gitu. Kan itu kelompok masyarakat yang memang mampu membayar ya Pak, dengan sadar. Dan itu mereka istilahnya tadi, kalau istilahnya Pak Gunawan itu, mereka sudah tahu cara jalannya sendiri itu. Ya. Mas, tapi kalau ini terkait dengan sekolah swastanya, apakah ada klasifikasinya, ada
bagaimana yang sekolah swasta yang nanti mendapatkan itu? Apakah semua sekolah swasta? Kalau berdasarkan pertimbangan mahkamah itu kan ada beberapa ya. Yang pertama itu kan boleh memungut biaya yang memang menyediakan keunggulan tadi dan memang peserta didiknya menyadari kalau masuk di situ dia akan mengeluarkan biaya. Terus yang kedua kalau terkait BOS dan sebagainya dia MK hanya menyatakan sesuai peraturan perundang-undangan. Ini kan berarti akselerasi di peraturan perundang-undangannya gitu. Nah kemudian yang ketiga itu kan berarti aspek kedaerahan kan menjadi penting. Maksud saya begini Bu, yang kita uji memang kan awalnya UUD 45 dengan Undang-Undang Sidiknas. Tapi untuk menjelaskan itu, untuk mempertimbangkan putusan itu kan jadinya undang-undang lain juga diuji, dianalisis ya. Misalnya tadi yang mengatur 20%. Termasuk yang kedua adalah Undang-Undang Pemda, karena kan pendidikan ini kan urusan wajib. Nah kan berarti per daerah ini kan harus jadi 20% itu kan satu APBN, dan APBD. Ya, ini kan kita harus berarti kan langkah pertama memastikan 20% terpenuhi di APBN dan APBD. Yang kedua kan berarti APBN dan APBD diprioritaskan atau direfokuskan gitu, fokuskan untuk pendidikan dasar. Nah, ngukurnya itu kan akhirnya ya per daerah jadinya, minimal kan berarti kabupaten, provinsi, dia jumlah peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar berapa, kemudian lokasi sekolahnya ada di mana dengan lokasi-lokasi yang akan akan menjadi potensi peserta didik masuk ke lembaga tersebut gitu loh. Jadi tadi soal nilai lebih, yang kedua peraturan perundang-undangan, yang ketiga ya per daerah yang nantinya harus membuat bagaimana mengatur mobilisasi dan pembiayaannya. Oke, ini menarik sekali. Teman-teman yang ada di Zoom mungkin penasaran ya dengan dengan narasumber kita di sini. Saya berikan kesempatan jika ada pertanyaan bisa ditulis di teks atau bisa raise hand. Ada dua penanya rupanya nih Pak. Ini ada Pak Rifki Praptama. Seberapa realistis target pemerintah menjalankan kebijakan ini tahun 2025 mengingat keterbatasan alokasi anggaran? Apakah masih dalam konteks? Ya, saya pikir ini realistis apa tidak sih ya di untuk diimplementasi tahun 2025 progresif atau secara menyeluruh. Ini dari Rifki Praptama. Satu lagi bisa saya bacakan biar nanti bisa dapat komentar dari narasumber. Yang satu lagi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini dari Pak Heri. Undang-undang Sisdiknas akan dilakukan revisi pada pemerintahan sekarang. Antara lain menyesuaikan dengan keputusan MK tersebut dan juga konten teknologi akan dikuatkan di level pendidikan wajib di SMA. Juga ada wacana pengelolaan guru desentralisasi ya oleh pusat. Apakah ketersediaan tenaga dan kompetensi guru yang ada di sekolah formal sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurikulum baru? Apakah tidak sebaiknya juga melibatkan pendidikan luar sekolah seperti homeschooling dalam skema pendidikan gratis wajib? Nah ini saya silakan Mas Gunawan dulu yang jawab. Yang pertama tadi, yang dari Mas Rifki. Ada banyak kajian sebelumnya itu memandang 20% jika itu dilaksanakan APBN maupun APBD itu mencukupi untuk pendidikan dasar. Nah, MK menyatakan bahwa selama ini kan itu Kemenkyu panjang menjelaskan alokasi-alokasinya itu bahwa kita menyatakan tapi tidak diprioritaskan untuk pendidikan dasar itu memiliki alasan hukum. Yang berikutnya adalah itu tadi sebelumnya ya. Nah kalau sekarang Presiden Prabowo ini kan nampaknya punya ilmu konsolidasi modal ini. Gitu. Misalnya kebun sawit yang di dalam kawasan hutan kan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dikasih sanksi
ekonomi, ternyata tidak efektif, dibentuklah Satgas Penertiban Kawasan Hutan, kebun-kebun sawit yang ditertibkan kan kemudian dikelola oleh Agrinas, kan berarti itu konsolidasi tanah. Dan antara juga begitu kan, dari macam-macam bisa gitu, efisiensi bisa untuk MBG. Jadi itu tadi ilmu refocusing, efisiensi itu konsolidasi modal keuangan itu pemerintah sekarang punya ilmunya. Jadi kalau pertanyaannya realistis nggak dijalankan 2025, saya yakin itu sangat realistis gitu. Artinya secara kajian sebelumnya 20% maupun lihat kapasitas pemerintah sekarang dalam melakukan konsolidasi modal maupun keuangan itu. Nah yang berikutnya kan harus kita akui memang terjadi aneka model pendidikan, ya ada yang sekolah, ada yang madrasah, ya macam-macam. Nah, itu kan memang pada putusan MK kan sekolah garis miring madrasah. Ya. Artinya madrasah itu juga bisa dimaknai bentuk-bentuk yang lain yang kaitannya dengan pendidikan dasar seperti diuraikan Pak Rohmanu tadi, ya memang itu tadi jumlah penduduknya berapa, lembaga pendidikan yang terkait berapa, itulah yang kemudian dibiayai oleh negara sekali lagi untuk memastikan semua yang ada di jenjang pendidikan bisa menjalankan kewajibannya. Itu yang hendak ditekankan di situ sebagai kewajiban konstitusional pemerintah maupun hak konstitusional warga negara. Gitu. Oke. Jadi kajiannya menyatakan bisa kalau political will-nya ada dan dasar regulasinya ada. Tadi kita juga udah belajar ya dari waktu masa COVID untuk refocusing harusnya bisa. Ya, optimis ya berarti ya, Mas Gunawan. Yeah. Pak Rohmani gimana Pak? Memang kalau menurut saya sih ini kan soal timing aja. Ini kan sudah bulan Juni ya. Sekarang. Apakah pemerintah untuk 2025 memungkinkan ya untuk implementasi tahun 2025 itu yang menurut saya sih lebih pada waktu ya. Tapi kalau secara anggaran, kalau kita lihat pemerintah pada pemerintahan Prabowo ini itu bisa membuat program makan bergizi gratis yang lumayan besar program ininya, anggarannya. Kemudian sekolah unggulan Garuda, kemudian sekolah rakyat yang kalau kita hitung-hitung kan biayanya premium, tapi juga pemerintah bisa. Nah, apalagi yang ini yang sebetulnya kan kewajiban dasar gitu loh. Cuma soal waktu. Kalau harus diimplementasi 2025 sekarang sudah bulan Juni, ini yang kira-kira tarik-tarik anggarannya tidak sederhana kalau saya coba pahami ya. Yang penting sih setelah ini kita akan tindak lanjuti kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau saya lihat di revisi Undang-Undang Sisdiknas ini nanti tidak hanya ini ya yang harus diperbaiki. Tadi pertanyaan yang kedua ya, soal guru, soal kurikulum, soal tata kelola. Ini menurut saya sih momentum yang harus dimanfaatkan, karena kan ya banyak sih pasal undang-undang yang di Undang-Undang Sisdiknas itu sekarang sudah tidak relevan gitu. Termasuk tadi keinginan mensentralisasi guru ya, yang ini kira-kira kan sebetulnya suaranya itu dulu sejak tahun 2009 juga sudah ada pembicaraan itu. Jadi karena guru-guru ini kan di daerah, diangkat di daerah, kemudian sering terkooptasi politik daerah misalnya gitu ya, karena guru dianggap punya masa. Kemudian termasuk ini fenomena guru honor itu kan juga karena otonomi daerah ini, guru tidak desentralisasi. Nah, harapannya memang dengan nanti desentralisasi itu masuk di Undang-Undang Sisdiknas gitu, itu pendidikan kita termasuk nanti guru bisa ditata lebih baik begitu. Dan ini momentumnya sekali lagi yang putusan MK ini kira-kira sangat tepat lah masuk sebelum revisi Undang-Undang Sisdiknas gitu ya. Ya, baik, saya persilakan dari studio ada yang bertanya. Ya, silakan Pak. Sebutkan namanya ya Pak ya. Oke. Ya, nama saya Imam. Saya mau tanya tadi Pak Rohmani
menyebut tentang guru apa ya? Guru Indonesia. Hmm. Jadi nanti tidak ada guru negeri, tidak ada guru swasta, yang ada guru Indonesia. Wah, cakep tuh. Oke. Nah, tapi kan sebelum ke sana kita akan ada masa transisi, ya kan? Yang guru swasta ini pun swasta ada yang bagus mutunya gitu ya, ada yang kurang. Nah, nanti setelah ini apa biaya gratis ini pendidikan gratis untuk swasta dan yang tadi itu ya, swasta yang lebih sama swasta yang kurang secara kualitas, tentu biayanya juga. Nah, itu nanti biayanya gimana itu pemberiannya? Apakah sama atau beda? Terus lagi nanti kan saya nggak tahu ya biaya pendidikan sebenarnya tuh berapa yang tepat untuk setiap anak atau sekolah gitu. Nah, apakah nanti ada penurunan kualitas dari sekolah yang bagus, swasta yang bagus gitu? Atau ya memang segitu sebetulnya sama dengan negeri gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, oh ya, saya juga waktu kemarin-kemarin tuh mikir, kata sekolah gratis negeri, tapi jangan kan buat swasta ya, MTS aja negeri juga ada bayarnya tuh, gimana gitu. Nah, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, kita mulai dari Pak Rohmani dulu Pak. Ini standarisasi guru, ya. Terus kemudian ada penurunan kualitas nggak? Ya, terus kemudian di sekolah lain seperti MTS itu gimana tuh Pak? Ya, MTS negeri. Mungkin saya ingin mempertegas dulu ya, putusan gugatan dari masyarakat soal putusan MK ini kan yang diuji norma, ya. Artinya pertanyaan sederhananya, pertanyaan dasarnya, ini kita setuju apa enggak pendidikan dasar itu tidak pungut biaya kan gitu, negeri dan swasta. Setuju, oke setuju kan gitu. Normanya kita setuju. Adapun nanti implementasinya, ayo kita bicarakan kan gitu kira-kira kan gitu. Nah, kadang-kadang nih masyarakat memahaminya langsung ke implementasi gitu. Itu yang kemudian jadi memahaminya agak belibet, padahal yang diuji oleh teman-teman ini adalah normanya kan gitu. Adapun nanti implementasi ya udah nanti kita bicara lagi nih pemerintah gitu. Karena nanti fakta di lapangannya ada orang tua siswa yang dia menyekolahkan anaknya ke swasta itu karena memang tadi di negeri tidak nampung gitu. Sekolah negeri terbatas, SD negeri terbatas, SMP negeri terbatas, MTS negeri, MI negeri nggak ada, adanya swasta dekat rumah dia gitu, ada jauh gitu. Dia terpaksa di situ. Kemudian dia karena di situ harus berbayar, akhirnya dia mungkin jadi putus sekolah. Tapi juga ada lagi yang orang tua dia dengan sadar memang milih sekolah yang ada selling point tadi itu. Oh, di sana pelajaran agamanya bagus. Oh, di situ ada bahasa Inggrisnya yang dia sejak awal sudah tahu ini sekolah mahal ini. Nah, itu lain lagi nanti, tinggal itu nanti dibicarakan tuh pemerintah tuh bagaimana perlakuannya gitu. Nah, termasuk sebetulnya sekolah-sekolah negeri ini kan selama ini tidak boleh memungut biaya dari orang tua. Kalau mungut itu akan ribut nih. Gitu, dikatain pungutan liar lah dan macam-macam kan gitu. Nah, pasca putusan ini akan seperti apa? Ini juga nanti saya kira implementasinya dibicarakan lagi. Normanya setuju apa enggak, itu aja. Setuju kan gitu. Nah, implementasi ini memang harus dikawal. Ya, kawalannya adalah memastikan jangan sampai ada anak Indonesia yang dia tidak bisa bersekolah di sekolah pendidikan dasar SD SMP itu karena alasan biaya. Itu jangan sampai ada. Satu orang pun nggak ada yang boleh tercecer. Itu prinsip di situ. Soal itu Pak, soal guru. Adapun tadi kemudian menurut saya nanti kan pertanyaan, ini kan perlakuan tidak ada perbedaan antara sekolah negeri swasta itu kan di soal bayaran sekolah. Ini nanti saya yakin juga akan merembet ke tadi soal guru. Nah, guru itu sekarang pun juga sebetulnya pemerintah sudah ke sana ya. Jadi guru-guru swasta itu mendapatkan tunjangan profesi gitu ya.
Kemudian ada penugasan guru-guru ASN di sekolah swasta juga kan gitu. Sekarang pun juga sebetulnya ke sana. Cuma kan ini kan masih banyak jumlahnya. Ternyata jumlahnya itu hampir jutaan. Yang honorer, yang P3, yang P3K itu kan menurut saya tidak adil juga. Guru honorer, guru P3K sudah puluhan tahun mereka ngajar di situ, termasuk yang di sekolah swasta ya, swasta itu sekarang mungkin mereka dalam proses pengajuan tunjangan profesi, begitu ya. Padahal tugas mereka sama nih, ngajar anak-anak Indonesia tadi tuh, yang tumpahan tadi tuh. Anak-anak yang tumpahan di sekolah negeri tidak ditampung, mereka di sekolah swasta. Gurunya bukan ASN, gurunya P3K juga enggak. Honorer lah, honorer swasta yang gajinya mungkin 300.000, 500.000 yang 3 bulan sekali dapatnya. Ini kan nggak adil juga. Kalau konteksnya ini, menurut saya akan sampai ke situ juga. Guru juga harus diperlakukan sama. Sehingga tadi saya katakan, pasca ini harus juga nanti berimbas pada tidak ada lagi guru swasta, guru P3K, guru honorer, nggak ada. Yang ada adalah guru nasional Indonesia. Yang itu sama. Ya, jadi Itulah nanti yang akan memberikan keterjaminan kualitas gitu. Adapun nanti mekanismenya, ini kan menurut saya persoalan yang paling dasar kita juga adalah soal data. Soal data. Karena datanya itu rasio jumlah guru dan murid kita itu mewah. Kita itu 1 banding berapa? 1 murid banding rasionya 30 murid 1 guru. Itu sudah mewah loh rasionya. Dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan negara kayak Singapura, kayak Korea, itu kita sama ininya. Mas Gunawan ada komentar soal ini? Yang pertama kan MK memang menekankan ini tidak terus judulnya sekolah gratis ya, tetapi dibiayai negara, kemudian tidak dipungut biaya di sepanjang frasa wajib belajar pendidikan dasar gitu. Nah kan berarti sesungguhnya kan ini kombinasi antara kewajiban negara dengan partisipasi masyarakat. Jadi ada PR ya Pak Rohmani ya, PR ke depannya. Jadi ini sebenarnya keputusan MK ini sebenarnya akan memberikan pencerahan sekali ya terhadap masa depan pendidikan kita. Tapi tentu harus dikawal. Kira-kira apa Pak Rohmani yang kepikiran terus kemudian nanti ini harus kita kawal sama-sama? Ini kan juga momentumnya di DPR itu kalau tidak salah juga sudah masuk di prolegnas tentang revisi undang-undang Sisdiknas ya. Jadi saya kira ini bagus nanti poin tafsir atas pendidikan wajib dan negara juga wajib membiayai itu juga akan masuk di undang-undang Sisdiknas. Sehingga betul-betul pendidikan dasar itu selesai nih gitu loh. Jadi dari sisi tafsirnya termasuk tadi konsekuensi penganggarannya gitu dikawal di situ. Kalau enggak bisa ini juga kalau nggak dikawal. Ya jangan sampai masuk angin lah. Iya, berarti untuk advokasi ke depan ya Pak Rohmani ya, untuk Sisdiknas ya, untuk RUU Sisdiknas yang harusnya itu masuk sana pembahasannya. Mas Gunawan terkait dengan jaringan ya, jadi kan tadi ada tentu teman-teman dari AHC ini setelah dikabulkannya ini dengan proses panjang tentu saja ya. Tadi kabarnya dari tahun 2023 ya? Iya, 2023 sampai terus kemudian baru 2025 ya diputuskan. Lama juga. Lama sekali kan ini. Ini satu idealisme panjang. Apa Mas yang sedang dijalankan, terus kemudian apa target Mas Gunawan sekaligus sebagai pesan dan closing statement juga. Ya, yang pertama itu kan
Kalau tadi kan sudah konstitusi, undang-undang Sidiknas, undang-undang Pemda. Terus yang kedua adalah konvensi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya ECOSOP. Itu kan sudah diratifikasi dalam bentuk undang-undang ya. Karena pendidikan itu ranahnya hak ekonomi sosial budaya, maka nanti di Mahkamah Konstitusi keluar kalimat bertahap. Nah, bertahap ini kan harusnya dimaknai realisasi progresif, bukan bertahap janji-janji manis dulu. Ya nanti berarti besok jadinya besok terus. Tapi realisasi progresif kan pengertiannya dari sumber daya yang tersedia, bagaimana secara bertahap itu terpenuhi. Yang jadi pertanyaan sekarang, apa sumber daya yang tersedia untuk secara realisasi progresif pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di biaya negara itu bisa dilakukan. Sumber daya yang tersedia ya 20% itu. Berarti kan advokasinya secara nasional itu kan memastikan 20% di APBN pendidikan. Di jaringan di daerah kan berarti memastikan 20% di APBD. Kemudian baru 20% itu harusnya kan diprioritaskan atau difokuskan untuk pendidikan dasar. Nah, setelah ada COVID, kemudian Presiden Prabowo ini kan sesungguhnya kita pemerintah ini kan sudah punya ilmunya untuk refocusing, efisiensi, itu kan sudah kenal. Jadi tidak mungkin realisasi progresnya besok kita belajar dulu kan enggak, dia udah banyak belajar itu, sehingga kan paling tidak nota anggaran kan 16 Agustus ya Pak ya. Nah, kan berarti itu harusnya sudah mulai difokuskan untuk sana gitu. Itu tadi realisasi progresif dan apa sumber daya yang tersedia dan bagaimana advokasinya. Nah, sebagai penutup mungkin untuk pelajaran juga kan, kalau kita kan bagaimana cara kita menafsirkan UUD 45 itu kan pakai pembukaan UUD 45. Misalnya pembukaan namanya kan kalau diurutkan ya, bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia telah atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa mengantar pintu gerbang kemerdekaan. Unsur pertama kan kalimatnya pergerakan kebangsaan. Yang kedua, mendirikan pemerintahan Republik Indonesia, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari sana itu kan timbul dua pertanyaan. Apa alasan kita mendirikan negara bernama Republik Indonesia? Rakyatnya cerdas. Ya, kalau mundur lagi, apa alasan kita menyusun pergerakan waktu itu? Gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kita di Mahkamah Konstitusi, itu kan yang pertama, ya memang setelah dalam tanda petik bangsawan raja-raja dulu udah mulai surut perlawanannya terhadap kolonialisme gitu ya, lewat perjanjian atau lewat perang, kan rakyatnya ini yang bikin pergerakan ini. Ya toh, awalnya ya kalau istilahnya Sartono Kartodirjo ya pergerakan tradisional, pemberontakan petani dan sebagainya. Baru kemudian setelah politik etis, pergerakannya lebih terorganisir, pergerakan kebangsaan. Tapi ada dua tipikal nih. Tipikal pertama ternyata pergerakan kebangsaan kita tetap berbasis gerakan petani. Sehingga wajar di dalam UUD 45 muncul pasal 33. Karena waktu mereka dulu nenek moyang kita, fundamentalis kita berjuang, memang esensinya adalah kemerdekaan tanah dan air gitu. Nah, kemudian salah satu wujud memajukan kemerdekaan kan memang membuat pendidikan, taman siswa, sekolah-sekolah Muhammadiyah, pesantren, sekolah rakyat. Maka wajar kemudian ketika pendidikan ini tidak masuknya awalnya tidak di undang-undang atau di PP atau permen, dia konstitusi. Masalah agraria itu konstitusi. Jadi akhirnya menjadi penting bagi rakyat Indonesia, satu, untuk mencari solusi dan membela hak itu memang mencari akarnya itu di konstitusi. Ya seperti ini tadi kan kita secara jaringan kan menyaksikan kok ada anak putus sekolah, ada terhalanginya pendidikan ini. Kalau digugat kan pemerintah ngomong ya kan kita sesuai hukum ini kan gitu toh. Nah, kemudian kan kita cari jalan ini kira-kira bagaimana ya. Nah, itulah kemudian kita narik kesimpulan, oh ini sumbernya gara-gara hanya di sekolah negeri. Itulah yang kemudian kita meminta tafsir makna dipungut
biaya, Pak. Tidak dipungut biaya itu harusnya dimaknai di sekolah negeri maupun sekolah sekolah swasta. Kita menganalisnya pakai UD 45. UD 45 itu termasuk nggak hanya pasalnya, Pak. Waktu debat. Ya, waktu debat dulu bunyinya apa? Waktu kan dulu namanya pengajaran ya, bukan pendidikan ya. Terus berubah jadi pendidikan. Waktu pendidikan itu anggota MPR DPR itu bunyinya seperti apa? Kok ternyata memang semangatnya pendidikan dasar itu tidak dipungut biaya. Kemudian pakai analisa hak asasi manusia bahwa hak atas pendidikan itu memang secara realisasi progresif memang diutamakan pendidikan dasarnya tanpa biaya, tapi dia harus bertahap sampai perguruan tinggi itu memang semakin tidak dipungut biaya. Jadi ukuran suksesnya hak atas pendidikan, negara pendidikan memang semakin lama itu biaya pendidikan semakin rendah, semakin tidak ada, karena negara yang maju harusnya dia mengalokasikan banyak pendidikan itu. Itulah yang kemudian oleh pembukaan UUD 45 kan disebut alasan kita mendirikan pemerintahan Republik Indonesia kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah pendidikan, membela segenap tanah tumpah darah Indonesia, itulah agraria dan petani dan nelayan. Nah ini kan jadi pas ini, memang yang mengalami akses pendidikan terhambat ya justru waktu Founding Fathers memberikan Republik ini, yaitu anak-anak nelayan, petani, buruh yang ada di pedesaan, yang di perkotaan, yang justru itulah sebagai latar belakang mendirikan Republik yang bahwa kolonialisme, penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, kita harus merdeka, itu dasarnya itu gitu. Justru setelah kita merdeka bertahun-tahun ternyata banyak anak bangsa mengalami hambatan. Itulah kemudian mau kita tekankan sekali lagi, ini kewajiban negara, kewajiban pemerintah. Partisipasi boleh nggak? Partisipasi boleh dan tidak tetap dibuka. Cuman kemudian jangan sampai gara-gara ada partisipasi masyarakat kemudian negara mengabaikan kewajibannya untuk membiayai. Oke, terima kasih Mas Gunawan. Mudah-mudahan ini kita bisa kawal terus ya keputusan MK ini. Pak Rohmani, ini adalah hak konstitusional dan human right ya, hak asasi manusia. Bagaimana Pak kira-kira kita mengawal ini pandangan dari Partai Golkar? Harus dikawal betul, karena kan mungkin kalau saya tambahkan Pak Gunawan ya, kalau saya melihatnya itu kan gini, sekolah negeri di zaman penjajahan itu kan sekolah Belanda. Nah, sekolah rakyat, sekolah Muhammadiyah, sekolah Taman Siswa, sekolah Kayu Taman, sekolah Kartini, sekolah itu ke sekolah perjuangan, sekolah rakyat itu ya. Ya. Nah, tapi yang saya heran, begitu kita merdeka, sekolah negeri Belanda itu sekolah negeri kita, gitu loh. Sekolah-sekolah perjuangan seperti sekolah Muhammadiyah, sekolah pesantren, gitu ya, madrasah, sekolah taman siswa, sekolah kayu tanam, gitu. Itu tetap aja tuh di pinggir juga, gitu. Bahkan dalam perhatian anggaran negara pun sejak awal seperti itu yang saya rasakan, gitu loh. Jadi boleh bilang sekolah di luar sekolah negeri itu ya nanti kalau ada kelebihan dari sekolah negeri baru nanti kita baru ke sekolah swasta. Itu yang ini. Dan dengan putusan ini nggak ada lagi tuh untuk sekolah pendidikan dasar gitu. Yang pendidikan dasar itu nggak ada lagi sekarang. Sehingga sekarang pandangan pemerintah baik yang negeri maupun swasta yang pendidikan dasar ini SD SMP itu sekarang harus jadi mitra, termasuk menurut saya dalam penghitungan ini misalnya sekarang nih penerimaan siswa baru ya, itu harus dihitung jumlah anak usia sekolah itu berapa, yang masuk ke negeri berapa, negeri swasta berapa, semuanya sama itu ininya. Negara harus memastikan mereka tidak tercecernya, itu harus sama. Nah putusan ini saya kira yang mungkin selama ini sekolah yang di luar negeri itu merasa dianakterikan, jangan-jangan ini nanti juga termasuk persoalan gurunya. akan ini saya kira akan ke situ juga. Gurunya juga nanti nggak ada perbedaan juga. Saya mungkin berkali-kali juga
menyerukan, nanti tidak ada lagi sekolah guru negeri, guru swasta, yang ada Sama adalah semua ya. guru Indonesia. Iya, jadi punya hak yang sama, Yang sama. untuk Saya kira nanti semuanya. implikasinya akan sangat luas. Mudah-mudahan sih akan menjadi momentum baik ya buat pendidikan kita ke depan. Oke, terima kasih Pak Rohmani, Mas Gunawan, sahabat Gelora. Menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini. Kita mendiskusikan hal yang sangat fundamental, yaitu terkait dengan pendidikan dasar. Keputusan MK ini sangat positif, tetapi belum selesai, ya Pak. Kita harus kawal terus, dan bersama dengan bidang pendidikan dan koordinator bidang kebijakan publik, ini kita sama-sama kawal, karena kita memang kalau kita peduli maka kita harus berjuang dan bersama-sama. Jadi teman-teman yang di sini peduli pendidikan dan ingin memperjuangkan perbaikan di bidang pendidikan, yuk bersama-sama Partai Gelora kita memang harus melakukan advokasi nih. Dari sini kita harus terus bergerak untuk mengawal agar pendidikan dasar berkualitas untuk semua warga negara Indonesia ini bisa terwujud. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Salam Gelora, semangat Indonesia.